Hai, apa kabar kalian semua? Di sini saya akan membahas film The Gangster. Film yang menceritakan kerjasama ketua gangster dengan polisi menangkap psikopat yang sangat sadis. Tidak usah menunggu lama-lama lagi, kita masuk ke dalam alur cerita film The Gangster. Film The Gangster ini film yang menceritakan tentang bergabungnya gangster dan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Aktor utama film ini Ma Dong-seok dan disutradarai oleh Won Tae-lee. Film ini dirilis pada tahun 2019. Scene dimulai di sebuah mobil. Terlihat seseorang misterius yang bernama Kang Kyo menabrak mobil seorang pria pemabuk. Orang itu lantas keluar dan memotret mobil Kang Kyo. Tiba-tiba Kang Kyo langsung menikam orang itu di mobilnya sampai tewas di tempat. Keesokan harinya, jalan raya terlihat macet. Polisi bernama Tae-soo bersama rekannya mendengar berita tentang pembunuhan tersebut. Karena kesal, Tae-soo mematikan sirene dan radio. Terlihat di depan kasino, ia melihat beberapa penjaga. Tae-soo pergi dan memasuki kasino tersebut untuk menangkap orang yang ada di dalam kasino itu. Di sisi lain terlihat ketua gangster bernama Dong-seok sedang berlatih. Kemudian tangan kanannya yang bernama Ong-seok memberitahu kalau Tae-soo datang kembali ke kasinonya. Setelah bersiap-siap menuju mobil, Dong-seok menghubungi hobong atasan dari Tae-soo. Ia memberitahu kalau Tae-soo kembali mengganggu anak buahnya. Scene selanjutnya terlihat Tae-soo sedang ditelepon atasannya, namun ia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Tae-soo langsung pergi menuju ke TKP tempat kejadian pembunuhan. Ketika sampai, ia langsung memutari mobil dan menemukan bekas tabrakan di sana. Kemudian Tae-soo memanggil rekannya yang bernama Seo-jin. Dia menunjukkan bekas tabrakan tersebut. Mereka menyimpulkan tabrakan itu yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Scene berpindah ke Dong-seok dan rekan bisnisnya yang bernama Sang-do. Mereka sedang membicarakan tentang keserakahan Sang-do yang berusaha mengambil alih dari sebagian bisnis Dong-seok. Sang-do terlihat santai seolah tidak melakukan kesalahan. Ong-seok yang kesal langsung memaki Sang-do dan Sang-do langsung menyiramnya. Dong-seok berdiri dan memukul Ong-seok, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do untuk meminum anggur dengan rendaman gigi tersebut. Sedangkan di ruangan rapat polisi, Hong-bo menyimpulkan kalau ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Di sini Tae-soo tidak terima. Dia memperlihatkan kasus yang sama persis dengan pembunuhan tersebut, menggunakan pisau dengan ukuran yang sama. Lalu, ia mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. Namun ketua Hong-bo tidak mempercayainya, malah memarahi Tae-soo di sana. Karena kesal, Tae-soo langsung keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya, scene berpindah ke Dong-seok. Ia memberitahu Ong-seok kalau ia ingin menyetir sendiri. Pada saat di jalan, tiba-tiba Kang Kyo menabrak mobilnya dari belakang. Lalu Dong-seok keluar dari mobilnya, mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkannya. Tapi tiba-tiba Kang Kyo menusuknya dari belakang. Terjadi pertarungan di sana hingga Dong-seok menerima beberapa tusukan, sedangkan Kang Kyo mendapat satu tusukan di dekat bahunya. Di sini Kang Kyo berhasil kabur. Dong-seok masih belum mengetahui kalau pembunuh itu bernama Kang Kyo, karena pembunuh itu masih menjadi misteri bagi polisi. Di sisi lain terlihat Ong-seok bersama anak buahnya menyerang tempat Sang-do untuk memperebutkan kekuasaan. Berpindah ke Kang Kyo. Saat dia berhasil kabur, dia mengobati lukanya sendiri karena dia tertusuk oleh Dong-seok. Sedangkan Dong-seok ia berhasil selamat dari beberapa tusukan setelah dioperasi. Lalu di sebuah tempat penampungan, Kang Kyo kembali melakukan pembunuhan. Ia membunuh penjaga di sana. Di keesokan harinya, di rumah sakit, Ong-seok meyakini kalau yang menyerang Dong-seok adalah Sang-do. Dong-seok mengatakan itu bukan ulah dari Sang-do dan anak buahnya. Tiba-tiba Tae-soo datang. Ia meminta keterangan tentang penyerangan tersebut. Dong-seok tidak memberitahunya karena ia berniat menemukannya sendiri. Selanjutnya Tae-soo mencari jejak lain di mobil Dong-seok.
Benar saja, ia menemukan bekas tabrakan sama persis seperti 3 kasus pembunuhan sebelumnya. Dia kembali ke Dongso. Sangdo menjenguknya. Ia meminta setengah kekuasaan dari Dongso. Namun Dongso hanya terdiam, karena dia tahu pasti Sangdo hanya akan mengacaukannya saja. Lalu di kantor polisi, Taisu terus saja merayu ketua Hobong. Ia memberitahu kalau Dongso adalah korban penyerangan tadi malam yang masih hidup setelah dioperasi. Ini adalah kesempatan mereka untuk lebih dekat dengan pembunuh tersebut melewati Dongso. Namun Hongbo menghiraukan ucapan Taisu sehingga tidak mempercayai Taisu. Malahan ketua itu menyuruh tim lain untuk mulai menyelesaikan kasusnya. Sementara itu, Kang Kyo di suatu jalan ia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun. Kang Kyo mendekat. Dia langsung membunuh orang tersebut. Sedangkan Dongso, ia sudah mendapatkan sketsa wajah dari pembunuh itu. Berpindah kembali ke Kang Kyo. Setelah melakukan pembunuhan, ia membawa mobil truk. Namun tanpa disengaja, pisaunya terjatuh di jalan. Sedangkan di kasino terlihat Taisu bersama banyak polisi menyita tempat tersebut. Lalu Taisu menemui Dongso, memberitahu kalau yang menyerangmu adalah pembunuh berantai. Ia bukan psikopat biasa, hingga berani menyerang ketua gangster seperti Dongso. Taisu membutuhkan informasi agar ia bisa mengadili pembunuh tersebut. Dongso mengatakan, itu tidak sepadan dengan apa yang pembunuh berantai itu lakukan. Selanjutnya, Sangdo memasukkan beberapa pembangunan besar ke daftar hitam. Agar tidak dilanjutkan, mendengar hal itu, Ongso memberitahu Dongso kalau Sangdo telah mengacaukan semuanya, hingga membuat kerugian besar. Kemudian, Ongso memberitahu tentang penemuan mobil pembunuh. Ongso memberikan pisau pembunuh yang ditemukan, dan Dongso menyadari kalau ini benar-benar pembunuhan berantai. Dongso langsung menghubungi Taisu dan memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Saat di rumah, Dongso mengatakan ia akan membunuh pelaku jika menemukannya. Ia memberikan kunci mobil pelaku ke Taisu untuk mencari jejak. Di sana, mereka bersepakat untuk bergabung. Namun, jika Taisu menemukannya, ia hanya akan menangkapnya. Tapi jika Dongso yang menemukannya, ia berhak membunuhnya. Selanjutnya, Dongso memberikan sketsa wajah pelaku, dan Taisu menyetujui kesepakatan itu. Di sini Dongso memutar rekaman sebagai bukti kontrak mereka. Karena kesal, Taisu menghancurkannya. Namun, CCTV di ruangan itu merekam semuanya. Kemudian Taisu menyusun rencana bersama dua rekannya. Begitu juga dengan Dongso. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku psikopat itu. Lalu Taisu dan dua temannya mendatangi gedung mesin milik Dongso. Karena mobil pelaku disimpan di sana, mereka mencari jejak apapun yang bisa ditemukan di mobil tersebut. Sedangkan Dongso menyuruh Ongso membunuh Sangdo terlebih dahulu menggunakan pisau milik pembunuh berantai itu. Pada malam harinya, Ongso langsung saja membunuhnya menggunakan pisau itu. Di keesokan harinya, Taisu mencoba mengagetkan Soojing hingga Soojing membantingnya. Setelah itu, Taisu memberikan beberapa bukti seperti bekas darah dan rambut untuk diperiksanya. Lalu scene berpindah ke pembunuhan Sangdo. Terlihat Soojing menemukan pisau pembunuh yang ditinggalkan dengan sengaja. Di kantor polisi, pemimpin Jo marah besar karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian telepon Taisu berbunyi. Soojing memberitahu tentang pembunuhan Sangdo. DNA pembunuhan lainnya terdapat di pisau yang sama setelah diperiksa. Taisu langsung saja menghampiri rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali, namun Dongso melawan balik dengan santai. Dongso mengakui memang benar kalau ia yang telah membunuh Sangdo. Namun, pencarian pelaku tetap berjalan hingga ia tertangkap, sedangkan di berita telah menetapkan kalau itu sudah jelas pembunuhan berantai. Tiba-tiba datang tim baru dari kota lain untuk mengambil alih kasus tersebut. Di sini Kang Kyo melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan kalau pembunuhan terakhir bukan dia. Berpindah ke Dongso.
ia mengunjungi tempat peristirahatan Sando. Saat sedang makan, ia melihat sekilas Kangkyo di sana. Saat lengah, Kangkyo langsung menghilang. Kemudian ponselnya berbunyi dan Taisu menyuruhnya ke tempat mobil. Lalu terlihat Kangkyo yang memberikan surat ke anak buah Sangdo yang bertuliskan kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sangdo. Sedangkan di malam harinya, Kangkyo kembali beraksi melakukan pembunuhan baru. Selanjutnya Taisu dan Dongso saat memeriksa mobil pelaku, tiba-tiba tangan kanan Sangdo bersama anak buahnya menyerang mereka. Pertarungan terjadi, namun mereka dengan mudah mengalahkan semua anak buah Sangdo. Di akhir pertarungan, tanpa sengaja Taisu membunuh tangan kanan Sangdo. Di sana, Dongso menyuruh Taisu pergi karena ia akan yang membereskan semuanya. Kembali ke Kangkyo. Ia pergi membawa mobil orang yang telah dibunuhnya agar kasus itu disebut perampokan. Sedangkan Dongso, ia dan anak buahnya mengubur semua anak buah Sangdo untuk menghilangkan jejak. Pada keesokan harinya, ketua melihat muka Taisu babak belur. Lalu ketua memberikannya kasus baru karena kasus pembunuhan sudah diambil alih. Dengan marah, Taisu mengatakan, dari awal ia sudah mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jika ketuanya tidak bodoh dan percaya dengannya, kasus itu tidak akan diambil alih polisi lain. Lalu Taisu bersama dua temannya menghampiri istri korban pembunuhan Kangkyo. Wanita itu menghubungi Kangkyo, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kangkyo mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Kemudian, wanita itu memasuki kedai dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Taisu bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi. Tetapi tiba-tiba ia melihat Kangkyo sedang mengawasinya. Taisu memberitahu dua temannya sambil mengejar Kangkyo, namun ia berhasil kabur. Kemudian Taisu bertanya kepada pemilik kedai makanan itu. Pemilik itu mengatakan kalau dia adalah pria biasa yang hanya meminum soju. Mereka bertiga langsung saja mencari botol minuman tersebut. Dan mereka terkejut karena melihat banyak botol soju dengan merek yang sama. Dengan dibantu Sojin, mereka berhasil mengumpulkan beberapa puluh botol dengan merek yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Sojin memberikan sidik jari dan foto pelaku. Dari hasil sidik jari yang telah ditemukan, dari salah satu botol, Taisu langsung saja pergi mencarinya. Di sana keberuntungan berpihak kepadanya. Taisu berhasil mengidentifikasi pelaku dengan foto yang ada di rumahnya. Lalu Taisu memberikan sebuah nomor dan menyuruh temannya untuk melacaknya. Kembali dengan Dongso. Saat sedang asik makan, salah satu rekannya terus saja mengoceh tidak jelas. Karena kesal, Dongso memukulinya hingga pingsan. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Taisu memberitahu kalau ia mengirimkan foto dan suara pelaku. Ketika mendengarnya, Dongso meyakini kalau itu adalah suara pelaku pembunuhan. Saat di kantor polisi, ketua tim penyelidik memberitahu kalau nama pelaku adalah Kangkyo. Ketua penyelidik memanggil nama Dongso hingga membuat Dongso kesal. Mereka berdua ribut dan Taisu memukul mereka berdua. Taisu memberitahu kita semua adalah tim. Jadi harus bekerja sama untuk menemukan Kangkyo. Selanjutnya mereka semua berangkat untuk mencari Kangkyo di setiap pelosok kota. Namun masih saja belum menemukannya. Sementara itu Dongso saat di jalan dia melihat seorang anak sekolah yang basah karena hujan. Ia memberikan payungnya. Tiba-tiba Taisu datang dan mengatakan kalau Dongso adalah ketua gangster. Namun anak sekolah itu mengatakan kalau Taisu lebih mirip dengan gangster daripada Dongso. Dongso hanya tertawa mendengarnya. Lalu anak sekolah itu menaiki bis tanpa mereka ketahui Kangkyo berada di bis tersebut. Pada malam harinya saat Taisu, Dongso, dan yang lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba Dongso melihat berita pembunuhan baru. Dan yang terbunuh itu adalah anak sekolahan yang telah ia berikan payung pada saat hujan. Mereka semua langsung berangkat mencari Kangkyo. Setelah lama mencari tidak menemukannya, Dongso memberitahu untuk mengirim 3 orang saja. Karena Kangkyo sudah mengetahui kalau ia sedang diburu.
Di sana Taisu sudah bersiap dengan mobilnya, begitu juga dengan Dongso. Mereka bersiap di mobilnya. Saat melihat Kang Kyo lewat, ia menyadari sedang diawasi. Kang Kyo langsung tancap gas dengan mobilnya. Di sini Dongso sempat menabraknya, namun ia terus saja kabur hingga mobilnya terkepung. Namun di sini Kang Kyo masih saja kabur dari kejaran mereka semua. Lalu mereka bertiga mengejar hingga akhirnya Ongso terbunuh ketika melawan Kang Kyo. Dengan kesal, Dongso mengejarnya hingga ke tempat hiburan. Di sana Dongso berhasil mendobrak pintu hingga menghajar Kang Kyo sampai sekarat. Taisu menghubunginya dan bertanya lokasi Dongso sekarang. Dongso memberitahu kalau ia telah menangkap Kang Kyo dan langsung mematikan ponselnya karena ia ingin menyiksa Kang Kyo terlebih dahulu. Setelah selesai menyiksanya, Dongso ingin membunuhnya. Namun Taisu datang dan menabrak Dongso sehingga pingsan. Selanjutnya Taisu membawanya ke kantor polisi untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan menghukumnya. Di keesokan harinya, Dongso melihat berita kalau kasino miliknya telah disita oleh polisi. Sedangkan Taisu dan pengacaranya bergantian menginterogasi Kang Kyo. Namun mereka kebingungan untuk menghukumnya karena bukti-bukti mereka tidak kuat ketika di pengadilan. Di sini pengacara polisi hanya bisa membuktikan sebuah pisau. Namun pengacara Kang Kyo terus saja menyangkalnya. Tiba-tiba Dongso datang. Ternyata sebelum pengadilan berlangsung, Taisu menemui Dongso dan memohon agar Dongso bisa membalaskan dendam Ongso dengan menyerahkan dirinya, sehingga Dongso bersedia menjadi saksi tentang kejahatan Kang Kyo. Dongso memiliki banyak bukti seperti tusukan di tubuhnya dan surat tulisan yang diberikan Kang Kyo kepada anak buah Sangdo. Juga luka tusuk di bahu kiri Kang Kyo saat ia bertarung melawan Dongso. Dengan semua bukti tersebut, sehingga Kang Kyo dijatuhi hukuman mati. Di sana Dongso juga ditangkap karena melakukan kejahatan tentang mesin kasino ilegalnya. Setelah kejadian itu, Taisu dan beberapa polisi lainnya naik jabatan karena telah mengungkap kasus pembunuhan berantai. Sedangkan Dongso, ia dibawa ke penjara yang sama tempat Kang Kyo dihukum. Di sini sebenarnya ia sudah merencanakan itu semua dengan Taisu untuk memasukkannya di penjara yang sama dengan Kang Kyo. Ketika Kang Kyo sedang mandi, Dongso menghampirinya dengan tali di tangannya. Dongso mengatakan permainan yang sangat menyenangkan, tapi permainan sudah selesai. Selanjutnya, Dongso membunuh Kang Kyo di sana. Film pun selesai. Terima kasih.